Berarti Masuk akal. dari tadi mulai dari bahan bangunan gitu ya, dan kemudian memproduksi handle-nya khusus sendiri itu. Terus terang Setelah kalau berapa? untuk produksi handle kami nggak produksi di lokal sini, ya hanya beberapa item lah yang kita lakukan produksi di lokal sini. Kami tetap lebih banyak untuk handle itu import karena fokusnya adalah untuk Kenari Jaya sendiri kita fokusnya di menengah atas, Quality-nya juga yang ya. dimana quality-nya high quality. Jadi mungkin kalau di sini beberapa penonton atau pendengar yang sering menggunakan produk kita itu durability-nya cukup tinggi. Jadi bagus untuk pembeli, tidak bagus untuk pengusahanya. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi di DOT.podcast dengan saya Ren Katili, dan Saya Mira Prihatini. hari ini Mir kita kedatangan tamu spesial hari ini. Kita sambut saja dengan Pak Henry Syarifuddin, Director dari Kenari Jaya. Pak Henry, terima kasih loh sudah mampir ke Benda Design Hub. Dan mensupport kita. Iya, Thank you alhamdulillah banget. di tahun 2023 kita kolaps dengan Kenari Jaya, Pak. Terima kasih atas izinnya Atas diberikan sehingga kita bisa kolaps bersama. Nah, Asik. ngomong-ngomong soal kolaps ya, Pak Henry, boleh diceritakan dulu nggak sih sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang Kenari Jaya? Kenari Jaya ini sendiri mulai ada di Indonesia. Nah, itu tahun berapa sih, Pak? Company-nya itu dibuat tahun 1965 ya. Jadi Masa sulit Indonesia loh itu. We are a very old company. Iya ya. Tapi kita ya tetap terus melakukan inovasi-inovasi. Jadi ya kita bisa berkembang terus sampai dengan sekarang. Iya, hebatnya adalah dari tahun 65 sampai sekarang Masih eksis. masih ada gitu ya. Dan eksis. Dan eksis juga gitu ya. Bukan terlupakan. Dan akhirnya orang biasanya dengar Kenari Jaya itu langsung nempel Handle. kunci. Itu kan berarti emang secara brand gitu ya sudah melekat gitu Udah ya, Mir, ya. melekat. Nah, Pak Henry tadi udah ngomong dari tahun 65 sampai sekarang masih eksis. Strateginya apa sih, Pak? Bisa mempertahankan Kenari Jaya sampai sekarang. Intinya sih kalau dari founders company kita ya values-nya yang selalu ditanamkan ke kita adalah kita harus jaga kepercayaan. Sesulit apapun, sebahaya apapun ya kepercayaan itu yang paling utama yang harus kita jaga ya. Karena nama baik itu adalah yang utama. Itulah adalah prinsip-prinsip yang selalu diajarkan, ditanamkan ke kami semua. Ya kedua ya yang harus dilakukan ya terus terang kan perkembangan desain, karena kan kami produk-produk pendukung dari arsitektural ya. Ya jadi ya tentunya kami harus mengikuti tren dari arsitektural. Arsitek sama interior dong Pak Betul. Henry. Dua-duanya, Nggak Bu. mau Sorry. ketinggalan, nggak mau ketinggalan. Yang merasa include, ditinggalkan nggak boleh. Iya, Nggak jadi boleh. dari arsitek dan interior design ya kami terus mengikuti perkembangan dari segi desain. Makanya saya pun dan teman-teman di tim Kenari pun lebih banyak bergaulnya ke para arsitek dan interior design. Tentunya karena agar kami sendiri bisa update gitu apa sih yang diinginkan dari para arsitek dan interior design. Nah, interior design nggak dilupakan. Iya harus. Kalau nggak nanti ngambek. Betul. Ya karena ya para arsitek dan interior design itu adalah ya menjadi urat nadi kami ya. Iya. Ya karena kan produk seperti kami ini, produk bahan bangunan ini lebih banyak proses penjualannya itu melalui para arsitek dan interior design untuk bisa didelivery ke pengguna akhirnya. Ren, gue tuh mau nanya. Ya, boleh. Foundernya itu kepikir handle terus tuh buat Kenari Jaya tuh Di apa tahun sih yang 65 ya? di tahun 65 gitu loh. Indonesia lagi susah gitu kan. Itu apa yang ada di dalam pikiran founder-foundernya sih Pak Henry? Nah itu sebenarnya waktu pertama kali mereka set up
apa ya, kita sebut toko ya. Kita sebut toko. Itu sebenarnya toko, benar-benar toko bahan bangunan ya. Jadi pada awalnya itu ya palu gada lah dalam segi bahan bangunan. Jadi semen juga dijual, apapun juga kita jual yang jadi bukan belum khusus handle. Belum. Nah, setelah berjalan beberapa tahun, ya ini ada di approach sama perusahaan dari luar, ya, yang memang waktu itu produknya belum ada di Indonesia, ya, yang kebetulan high end iron mengemeris. Nah, sejak itu ya dari para founder mencoba untuk menjualnya, ternyata akhirnya mereka memfokuskan diri untuk di segmen iron mengemeris. Tuh kan. Iya. Ternyata ya apa lu gada dulu gitu ya, bukan langsung handle gitu. Iya. Berarti dari tadi mulai dari bahan bangunan gitu ya, dan kemudian memproduksi handle-nya khusus sendiri itu. Terus terang kalau untuk produksi handle kami nggak produksi di lokal sini, ya, hanya beberapa item lah yang kita lakukan produksi di lokal sini. Kami tetap lebih banyak untuk handle itu import karena fokusnya adalah untuk Kenari Jaya sendiri kita fokusnya di menengah atas, quality-nya juga yang ya. Yang dimana quality-nya high quality. Jadi mungkin kalau di sini beberapa penonton atau pendengar yang sering menggunakan produk kita itu durability-nya cukup tinggi. Jadi bagus untuk pembeli, tidak bagus untuk pengusahanya. Karena nggak pernah ganti ya, nggak pernah rusak. Life cycle-nya itu sangat lama. Kadang-kadang yang lucu sampai papanya beli, rekomendasi ke anaknya. Jadi papanya waktu bangun rumah, jadi mungkin itu kita bisa bilang 25 tahun yang lalu mungkin atau 30 tahun yang lalu pas papanya. Nah, papanya sampai bilang ini nggak rusak-rusak, jadi sebaiknya direkomendasikan ke Kenari Jaya. Jadi secara life cycle bagus untuk customer, nggak bagus untuk pengusahanya. Soalnya terlalu panjang. Iya, life cycle ya. Nggak pernah rusak, nggak pernah dibobol maling juga mungkin. Paling servis gitu. Pertama kali ada di Jakarta di mana ya, Pak Hendri ya? Pertama kali karena namanya Kenari Jaya, itu makanya asalnya dari Pasar Kenari. Yang di mana tuh? Jakarta Pusat ya? Salemba. Di Salemba. Yang di Jakarta Pusat itu ya. Yang selalu ramai kalau mau menjelang Lebaran. Sama demo, benar. Sama demo. Itu jalur demo ya. Itu tuh daerah itu tuh memang beken banget ya. Iya. Tapi emang nggak pernah sepi sih daerah situ. Saya tuh tiap ini spill sedikit ya, tiap Lebaran ya. Lo ngapain ke situ? Material building itu kan lumayan lengkap ya di Kenari Jaya building itu. Jadi gue nggak kemana-mana, dari Kelapa Gading nyampe di Kenari Jaya. Dan biasanya tuh pun liburan nih, misalnya cuma libur Lebaran gitu, besoknya dia udah buka. Wih, luar biasa. Jadi memang itu kayak one stop shopping semua tentang material building ya Pak ya. Sekarang memang dari Pasar Salemba itu udah pindah crowdnya ke seberangnya ya, ke Kenari Mas ya. Itu jual apa tuh Kenari Mas? Ya Kenari Mas itu produknya apa? Lebih banyak bahan bangunan sih. Bahan bangunan juga. Bahan bangunan ya. Jadi dari segi lampu-lampu, hardware, ya. Jadi kayak semacam modernnya lah ya, yang sudah dimodernize. Tapi Kenari Mas sama Kenari Jaya itu relate gitu atau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Ya, kita adalah salah satu tenant di dalam Kenari Mas. Iya. Karena awalnya dari Jalan Kenari. Pasar Kenari itu. Jadinya ngebayangin ya kenapa pun akhirnya eksis di situ ya. Tahun 65 itu kan Menteng tuh masih happening banget ya kan. Belum. Masalahnya Jakarta ini masih hutan. Ini nggak ada. Makanya kenapa ada di situ gitu. Gue pikirin kenapa. Karena Menteng tuh juga udah ujung di zaman dulu. Karena perumahannya itu kan dulu lumayan mewah gitu ya, makanya akhirnya ada disambung-sambungin ya. Kalau gue cocokologi aja. Cocokologi. Tapi akhirnya orang-orang yang di Jakarta Timur pun kalau misalnya kayak gue misalnya dari Kelapa Gading larinya ke situ gitu. Dan akhirnya dia jadi di tengah. Gitu ya. Soalnya ya. Sekarang ya kalau customer dari Kelapa Gading biasa kita arahkannya ya ke Kenari Mas.
Iya ya. Iya, karena itu yang terdekat ya. Iya benar. Iya. Daripada misalnya kita ke Pinangsia atau ke Fatmawati. Sekarang ada berapa store di Jakarta aja? Sekarang kalau kita di Jakarta di Kenari Mas, di Pinangsia, di Fatmawati, Kebon Jeruk, sama di Serpong. Ya Serpong kan kita kategorinya termasuk Jakarta lah. Iya, Karena kan karena kan Jakarta melebar sudah ya, melebar. Udah nggak jelas. Dan masalahnya di daerah Serpong tuh pembangunan juga lagi pesat ya. tinggi-tingginya Iya. dan masih banyak yang bisa dibangun gitu ya. Iya. Tapi memang orang relate ya kalau misalnya lagi renovasi, bangun rumah, homeowner gitu, emang selalu tuh melekat tuh. Jadi nggak nyari-nyari kemana-mana, pasti ke Kenari Jaya gitu, ke building itu karena semuanya ada di sana gitu ya. Iya. Kan kita punya slogan Pak, kalau ingat kunci ingat Kenari Jaya Pak. Oh iya, jangan lupa ya, ingat kunci, ingat Kenari Jaya. Karena memang kalau rumah itu ya, orang kalau punya rumah Kalau itu nggak- kan kayak nggak ada punya kunci. keluarga ya. Kalau nggak ada Kebayang kunci nggak? bahaya. Nah, itu kan satu-satunya yang merasa secure dengan rumah itu kan Iya, dikunci iya. doang tuh. Iya, Iya kan? Iya. Kita beli rumah aja ini serah terima kunci Pak, bukan serah Nah, terima iya, rumah. benar. Bukan rumah ya, bukan, Iya, istilahnya. bukan genteng yang Iya. dikasih, bukan apa, tapi Iya. kuncinya gitu Iya, kan. Dan selalu kan Kenari kita- Jaya tuh ini apa range harganya tuh macam-macam ya, dari yang Betul. mau tinggi banget sampai Iya. yang Iya. murce gitu. Ada ya. Bisa Ada, pilih. Lengkap ya. ada. Memang awalnya kalau di showroom kami itu lebih cater untuk menengah atas, ya. Jadi ya designer handle, ya kita juga ada sliding system. Nah, para interior biasa suka tuh mengenai sliding system. Jadi pintunya bisa diumpet-umpetin. Iya. Nah, kita ada range produk kita, ada yang kita ada Belesa itu yang kita sebar ke counter-counter di Mitra 10, Depo Bangunan. Nah, itu untuk kelas menengah. Kelas menengah, Belesa. Oh, jadi kerjasama juga sama Iya, jadi kita store gitu. selain ada showroom kami sendiri, kami juga mendistribusikan produk-produk kami melalui jaringan retailer ya, Retail yang ada modern di market Indonesia ya, modern market, walau modern market dan traditional market juga. Kenari sendiri di Indonesia udah hadir di berapa kota ya Pak? Kalau Kenari Jaya sendiri untuk showroom kita ada di Jakarta, ada di Semarang, Jogja. Kalau di Surabaya kita menggunakan distributor, Oke. teman tetap dalam bentuk showroom itu ada di Bali, Makassar, dan terakhir kita baru saja buka di Medan. Di Medan. Berapa Iya. tuh jadinya? Lumayan banyak. Ada sekitar Total kita 11. 11 ya. 11 ya. Kita 11. Jadi dari tahun 2021 semasa Covid 2022 kita ada buka satu yang di Serpong. Bulan lalu kita ada buka di Medan. Di Medan ya. Di Medan. Itu paling jauh ya berarti ya. Bisa dibilang paling jauh. Sekarang paling jauh di Makassar dan Medan. Oke. Di Makassar ada. Iya. Makassar, Medan, tadi Bali ya. Kalau Bali, ya Bali. karena memang pembangunan di sana lumayan ya. Itu Iya. koleksinya sama nggak tiap kota atau tergantung beda-beda selera ya mungkin ya tiap kota ya? Hampir semuanya sih ragamnya hampir sama ya. Ragamnya hampir sama. Walaupun misalnya contoh kayak di Bali kita lebih banyak cater untuk pembangunan hotel-hotel, tapi tetap secara range produk yang kita pajang di showroom itu menyerupai. Jadi kita ada standardized-nya. Jadi kalau teman-teman berkunjung, nggak harus ke yang toko Kenari A, harus toko Kenari B, karena semua produk range-nya kurang lebih hampir sama ya. Gue tuh ada cerita tau nggak sih? Jadi kan kalau misalnya handle ya untuk yang levelnya high end, ya adalah ya Iya. beberapa gitu, Ada iya beberapa kan? lah, Nah, iya. tapi kalau yang untuk levelnya untuk middle low, ya Iya. kan? Kita tuh kan tetap aja kalau kita yang ngedesain, kita kan nggak pengen dong apa Pengen yang yang kita pilih itu tuh apa namanya Asal-asalan. gampang rusak, asal-asalan, terus kan yang dikomplain kita kan. Iya. Nah, Kenari itu kan karena range harganya tuh banyak, jadi pernah tuh gue pilihin dari Kenari Jaya. Klien gue tuh udah wanti-wanti, Mir saya nggak mau yang mahal-mahal ya Mir ya. Oke, gue bilang gitu kan. Terus udah gue pilihin nih dari Kenari Jaya. Terus udah dipropose gitu, itu masih mahal Mir. Mau yang lebih murah lagi.
Ya ampun, apalagi sih Pak, kata gue. Maksud gue, kan nggak bisa sembarangan ya. Maksudnya tuh mau harganya rendah, tapi kan kita tetap mikir itu tuh bisa kualitasnya tuh tetap oke, standarnya gitu loh. Akhirnya dipilih apa ya? Akhirnya dengan berdebat gitu, Pak ya ampun itu udah apalagi nih kata gue gitu. Ya gue akhirnya. Emang kalau klien ya Pak ya, setahu saya kan mungkin dia nggak tahu bahwa itu jangka panjang ya, benar kan? Soal kunci tadi. Kalau gue mungkin ntar rumahnya dibobol maling, mau nggak? Dengan kunci yang murahan, misalnya kayak gitu kan. Jadi baru tahu, oh iya ya. Jadi dia berpikir 2 kali untuk milih yang bagus gitu. Memang sekarang persaingan kan semakin ketat Pak. Makin banyak ya brand-brand lain dengan ya. Pabrik. Ya kalau menurut saya dengan China terbuka itu ada bagus ada jeleknya, ada jeleknya juga ya. Ini China namanya pabrikan, mereka selalu mencari cara untuk cara memproduksi lebih murah. Kenari Jaya bukan made in China. Kalau kita terus terang kami campur ya. Kami kalau seperti handle itu yang high end lebih banyak dari Europe, Eropa ya. Dari Europe dan dari Jepang. Ya. Low case kalau yang high end untuk penguncinya kami juga masih made in Italy. Ya jadi ya teman memang kami akuin sekarang juga banyak range kami seperti Bellesa itu sudah made in China. Tapi tentu grade yang kita pilih ada grade A karena di sana kan terus terang grade-nya juga ada dari A sampai Z. A to Z. Ya mungkin yang saya mau jelasin ke teman-teman semua di sini. Terkadang kalau hardware itu dilihat pas baru semuanya itu sama. Iya. Semua itu sama. Yang membedakan adalah mungkin setelah 3 tahun itu baru kelihatan lah yang mana yang high quality, yang mana yang mid range ya atau yang low quality ya. Nah yang sering dilupakan kan kadang-kadang kalau kita apalagi di rumah ya. Nah anak di dalam kamar nanti kekunci ya atau kuncinya macet. Nah sebenarnya ini kan yang dilihatnya halnya kecil gitu karena dipikir oh ini hanya bukaan pintu kayak gitu ya, sepele gitu ya. Sepele, tetapi kadang-kadang itu yang membahayakan. Ya orang tua jatuh di kamar mandi misalnya gimana cara membuka pintunya. Nah kebetulan kalau tim kami bisa memberikan advice, oh harusnya pakai misalnya silindernya tipenya yang bisa gampang dibuka untuk di kamar mandi untuk yang menggunakan koin. Jadi kalau ada emergency tinggal usah cari arah kunci, tinggal buka pakai koin gitu. Yang jentik itu ada nggak? Udah ada belum? Yang jentik Bu. Nanti gampang dibuka maling juga. Jentiknya itu tertentu. Dengan suara mungkin ya. Atau Siri suara gitu ya. Kalau Siri sih sekarang kita udah ada ya Bu ya. Tentunya pakai aplikasi, pakai suara kan. Pakai aplikasi pihak ketiga ya. Pakai aplikasi pihak ketiga. Jadi semua sekarang kan untuk yang smart system itu kan menggunakan cloud system semua ya. Bisa jadi compatible. Bisa. Oh, toh. Bisa. Ya kita sekarang Keren. smart lock kita kan kita juga ada aplikasi sendiri. Ya ada satu tipe kita itu kalau misalnya ada tamu datang pencet bel, tentunya bel yang ada di kuncinya ya. Nah itu bisa screen capture, bisa dikirim ke handphone kita. Oh gitu, jadi ketahuan langsung siapa yang depan gitu ya. Oh. Iya. Teknologinya udah se-Gen Z Sejauh itu ya. Se-Gen Z itu ya. Karena Papa-papa kita perkembangan mah kunci bingung. digital itu ya karena pasarnya besar ya terus terang perkembangannya setiap tahun tuh sangat cepat. Sangat cepat. Jadi ingat tadi soal kayak keamanan kekunci gitu. Saya tuh kecil Pak, waktu kecil kekunci 2 kali. Satu di lemari, satu di kamar mandi. Terus apa solusi lu? Solusi gue tuh sampai sekarang masih trauma sih, soalnya trauma ke ruangan kecil dan gelap dan lembab itu tuh trauma banget. Jadi ada di core memory saya gitu. Jadi mungkin ini penting buat bapak dan ibu membeli kunci yang benar supaya anaknya kunci ya. Iya. Karena kayaknya satu ketika tuh gue waktu kecil namanya anak pengen nyoba-nyoba akhirnya kunci gitu dan nggak bisa dibuka dari dalam. Iya, kadang-kadang salah pencet tiba-tiba kekunci gitu ya. Itu tuh penting sih karena traumanya sampai sekarang 50 tahun. Jadi benar ya, kunci itu adalah sesuatu yang paling penting sebenarnya. Dan solusinya ada Pak kalau kunci. Gimana tuh? Kita ada
di kota-kota yang kita ada cabang itu kita ada layanan 24 jam. Khususnya untuk emergency. Oh gitu. Itu harus disosialisasi nomornya. Iya. Ada nomornya yang akan dihubungin ada gitu nomornya. ya. Nomor itu bisa ditemukan di website Di websitenya Kenari Jaya. Iya, atau di kartu warrantinya kita juga ada. Ya zaman sekarang paling gampang di website. Iya, di website. Iya. Jadi langsung tinggal kontak, nanti orang datang tuh. Iya. Ya tergantung area ya, bisa aja dalam 1 jam atau 2 jam. Iya. Gitu. Paling nggak sampai kehabisan Nafas. di ruang tertutup. Tapi memang ya kalau mungkin orang tadi kayak kita ngomong soal menganggap hal ini kecil dan menganggap sepele. Padahal yang paling sering bergerak biasanya kalau artinya tuh yang dibuka tutup, dibuka itu kan membuat gampang resiko, rusak. Iya kan. Contoh kayak keran air juga kan, buka tutup. Pintu apalagi, engsel buka tutup, handle dan seterusnya. Rasanya kayak kalau nggak kuat tuh ya tadi berapa tahun paling udah harus ganti, harus rusak lah dan seterusnya. Kan annoying Pak kalau misalnya pakai misalnya setelah 3 tahun pintunya ganti. turun gitu. Kan sangat annoying banget, pintunya seret. Gitu. Iya. Belum lagi kalau malam-malam bunyinya jadi creepy, horor. Gara-gara salah pilih engsel dan kunci. Ada bunyi gitu ya. Kan serem banget tuh. Buat teman-teman yang takut sendirian. Terus ini kan juga ada yang ada fotonya juga ada di tempat kita kan, Ren, yang model apa istilahnya tuh apa sih Pak Hendri yang digital lock, iya. Digital lock. Sekarang orang sebutnya digital lock, ada yang sebutnya smart lock. Smart lock. Iya. Kalau dulu pintu itu kan ada lobangan gitu kan, lihat-lihat gitu. Kalau itu di handle-nya tuh udah ada foto siapa di balik pintu. Iya. itu yang tadi teknologi bisa dikirim ke handphone tadi itu bisa ya. Dikirim ke Oh itu langsung tuh ya ke capture gitu. Tentunya di rumahnya atau di kantornya tersebut harus ada connectivity wifi-nya ya, karena kan semuanya harus terkonek dengan wifi. Kalau nggak dia nggak bisa komunikasi. Iya. Itu mungkin bagus juga buat yang bisnis kos-kosan ya, ditaruh tiap kos, sehingga dia tahu siapa yang ada di depan. Mahal tapi harganya yang itu namanya investasi ya. Iya. Tapi terus terang smart lock ini harganya sekarang sudah sangat affordable ya. Oh nggak kayak dulu pas baru ya? Iya, kita kan terus terang dari Kenari itu main smart lock itu udah cukup lama ya. Mungkin awalnya dulu karena kan smart lock ini culture-nya kan yang starting awalnya itu dari Korea. Korea. Bukan Jepang gitu-gitu kan ya justru ya. Bukan. Why Korea? Apa ya Korea. Yang start awalnya dari Korea, dulu kita ada sempat satu waktu itu kita pegang satu brand dari Korea yang cukup terkenal, yaitu sekitar mungkin 15 tahun yang lalu ya. Itu awal-awal kita memasarkan itu ya cukup tough lah ya, cukup susah karena dari segi harganya juga sangat tinggi. Dulu mungkin harganya seingat saya waktu awal-awal 15 tahun lalu itu harganya sekitar 7 sampai 8 jutaan lah. Itu udah jerit ya zaman dulu itu ya. Iya, tapi kalau sekarang range harganya sudah di bawah rata-rata di bawah 5. Sekarang semua klien gue mintanya begitu semua. Iya. Jadi udah sangat affordable sekarang. Mungkin range-nya sekarang ada yang 3 jutaan, ada yang 2 jutaan. Range-nya sudah sangat affordable sekarang. Tapi bentuknya itu loh, kalau digital lock itu tuh rata-rata tuh kayak yang mantep banget gitu loh, nggak ada yang cantik gitu loh. Ya kan? Karena modelnya lebih futuristik. Nah, lebih modern. Agak-agak untuk rumah-rumah yang gayanya botak. Bukan gayanya klasik dan kritik. Iya, gue kan pusing ya. Maksudnya kadang klien itu minta ya, saya pengen smart lock ya Mir, pengen pakai kartu atau apa. Ada di Kenari itu. Tapi pas begitu gue propose itu, ini ada nggak sih Mir yang lebih cantik gini, nggak kotak kayak gini? Ya, lebih susah kan. Waktu itu pernah kan ya sampai minta ke Kenari Jaya sampai pusing gue Kenarinya. Milihin. Iya. Mungkin bahasanya bukan lebih cantik ya, tapi lebih klasik ya. Lebih klasik lah. Karena yang modern juga bisa cantik loh. Oh iya. Finishing kali, finishingnya tuh nggak hitam. Finishingnya gitu iya mungkin ada gold. Mungkin ada rose gold. Ada. Nanti kita akan coming up di 2024 itu ada yang warna rose gold ya. Warna rose gold. Buat
ibu-ibu yang suka Iya. dengan warna. Jangan salah, bapak-bapak juga suka ya? ada. Bapak-bapak biasanya lebih warna gold, itu Iya. kan kesuksesan, Iya, lambang iya. kemakmuran ya kan. Iya. Surprisingly mungkin saya tanya bapak sama ibu sekarang kayaknya arahnya lebih ke arah gold lagi ya, karena customer kita sekarang banyak lagi yang mencari gold. Ya karena mungkin arahnya ke retro kan ya Ke Pak. retro, Sekarang ya. ini kan orang udah bosen mungkin dengan selera-selera yang yang ada gitu ya. Iya. Biasa kan orang akhirnya back to tahun yang dulu. Jadi kadang-kadang kembali tuh lagi yang desainnya belakang. sih modern banget, tapi finishing handle-nya terus gold Iya. gitu loh. Iya. Jadi lebih Supaya main tabrakan ya. tabrakan, Iya, main main tabrakan. tabrak Iya. lebih berani. Kalau dulu kan kalau Iya. modern pasti stainless Iya, kayak iya, gitu, pasti silver. Iya. Sekarang enggak. Orang udah bosen juga sama silver dan warna putih gitu ya. Jadi makanya ada warna tembaga Ya, yang masuk brush ke gitu ya. brush atau gold Iya. gitu. Jadi Iya. ada buat sebagian orang untuk apa ya istilahnya Mir, untuk Aksen. elemen-elemen gitu ya, aksen gitu ya. Bisa Dan diakomodir deh dan Pak Hendri. aksen-aksen itu kan muncul di tiap ruangan, bisa lewat pintu, lewat jendela gitu, pegangan kayak gitu ya Mir. Benar-benar. Karena sih kebetulan collection kita udah cukup lengkap lah ya, saya bilang ya. Kita udah mengikuti tren warna. Sekarang seperti handle kita juga udah hadir dengan warna Cooper. Ya, mungkin Cooper nyerempet-nyerempet kita sebutnya rose gold ya. Cuman yang warna Cooper kita juga ada. Ya. Ya sekarang yang banyak request itu warna gold. Gold ya. Gold Iya. ya, balik Gold lagi lagi ya. Gold balik Iya sih. lagi. Ya, memang gold itu kan identik dengan Mewah. tidak tahan dengan cuaca, lebih tidak tahan dengan cuaca. Gitu ya? Iya. Nanti range yang akan Warnanya itu ya. range yang akan kita launch goldnya adalah gold PVD. Jadi finishingnya PVD. kalau gold kinclong itu lama-lama nggak jadi kinclong lagi. Iya. Lama-lama redup ya. Gold butek. Nah itu sengaja jadi dari awal dibuat seperti itu kan. Atau Itu gimana? mungkin warna yang kita sebutnya warna letter, warna rustic ya. Ya, rustic. Lama-lama nanti akan jadi rustic. Rustic. Jadi sekalian aja dibikin rustic gitu. Iya, tapi kalau nanti gold yang akan kita launching itu goldnya lebih ke arah gold PVD. Jadi itu PVD itu finishing khusus lah. Kayak apa tuh? Ada beberapa lapisan ya, Sehingga lebih untuk kuat. bisa mempertahankan warna goldnya. Cuma memang goldnya itu nggak bisa kan, warna gold kan harusnya kan lebih ada gold merah-merah ya. Iya, Ada merah. iya. Ini goldnya lebih terus terang lebih sedikit pucat lah. Tapi ya itu menurut kami itu yang bisa lebih tahan terhadap cuaca humiditas di Indonesia ya. Di Indonesia. Maka Indonesia humidnya Iya. cukup tinggi gitu. Iya. Apalagi untuk outdoor ya. Iya. Untuk outdoor Iya. itu gampang Iya. sekali. Gampang sekali. Jadi kita mencoba mencari alternatif sesuai dengan kebutuhan para arsitek dan para ibu interior design. Ya, jangan lupa ucap. Kalau kita ya, kalau di arsitektur kadang ya kan kita bikin, sekarang nih kita lagi bikin masjid. Jadi dia pengen tuh handle kelihatan yang kokoh dan besar di depan tuh untuk bangunan gitu kan, Ada. yang bisa besar. Nah itu tingginya pegangan itu seberapa yang dipunyai oleh Kenari yang tertinggi atau terpanjang berapa meter? Ada yang semeter lebih ya? Terus terang kami bisa custom, Bisa Pak. custom ya? Bisa custom. Bisa custom. Bisa Baiklah. custom. Kami terima custom. Jadi desain gitu. handle seperti desain dari Bapak seperti apa. Nah, itu kami Oh, bisa bisa ya? mengikuti Asal ada lah. waktu Asal ya. waktunya Ada. dikasih waktu lah. Kebetulan kami kemarin ada supply untuk salah satu museum di Indonesia, di Jakarta ya. Dia ingin tetap looks dari hardware-nya itu mengikuti Old gitu ya. yang bangunan yang lama, tetapi dibuat yang Tapi baru. Ya udah itu kita Bisa custom juga. semua, sampai dengan penggantungnya, engselnya itu Oh, bisa. custom. Jadi ya engselnya kayak engsel jadul lah yang masih besar-besar. Iya, iya. Kebetulan pintunya pintu besar Iya, juga. pintunya kan biasanya Iya. lebar mungkin 1,5 gitu. Iya. Oh, Jadi baru tahu loh kalau Kenari Jaya ternyata ada customize juga. bisa kita bisa Gue udah custom. lama tahu ya. Udah tahu ya. Iya. Karena kita kan langsung ke Kenari itu ngeliat-ngeliat yang ada Iya. aja di display ya. Iya, Ternyata bisa iya. di custom ya. Bisa di custom. Nice. Good info. Buat tim saya minimal. Pak Hendri, itu kan ya dulu ya awal saya kerja. Selain itu, nah saya tuh taunya Kenari Jaya. Pokoknya apa-apa kalau proyek tuh Kenari Jaya dan itu gitu kan Iya. ya.
Ya, lu nggak tahu kan itu, Apa tapi sih Pak Hendri itu? tahu. Ini kayak bahasa kode-kode. Nah, terus sampai suatu saat ya kita tuh para desainer, saya juga gitu. Kenari Jaya itu tiba-tiba kayak lenyap gitu, lenyap gitu ya. Saya nggak pernah ke tokonya lagi, nggak pernah pakai barang Kenari Jaya gitu kan ya. Tiba-tiba hening gitu. Dan nggak ada juga yang approach juga gitu. Sampai suatu ketika tiba-tiba muncul lagi Kenari Jaya tuh, banyak ngadain acara, banyak kerjasama dengan interior designer, dengan arsitek kayaknya juga gitu loh. Nah, itu masa sunyi senyap tuh kenapa tuh Pak Hendri? Jadi mungkin gini ya, saya nggak bisa bilang sunyi. Tapi kalau bisnis tuh ini ya, tapi ada tergantung life cycle lah ya. Satu bisnis kan mungkin timnya waktu itu overconfidence ya. Oh iya, ngerasa nggak ada saingan. Iya, saya bisa bilang seperti itulah ya. Cuman sekarang kita mencoba pugar kembali ya kita lakukan pendekatan ke para arsitek dan interior design. Ya seperti yang saya bilang karena kan ini yang menjadi urat nadinya kami gitu. Ya founders pun juga dari awal juga mendekatkan diri ke para arsitek dan interior design. Kebetulan founders kami itu mengikuti pembuatan produksinya bukan pembuatan apa ya bahasa Indonesianya ya, tren mengikuti pembuatan IAI dan HDI sejak dari masih nol belum asosiasinya masih baru, Kenari Jaya juga masih baru, itu lucu ceritanya tuh. Jadi istilahnya apa, bukan pembuatan ya, kok bahasa Indonesianya jelek sekali. Saksi pendirian. Itu kata-kata yang dicari, pendirian. Susah banget cari kata-kata ya. Iya. Jadi dari awal asosiasi itu juga Kenari udah ada ya di saat itu ya. Udah ada. Kebayang. Udah ada. Ya saya juga dengar cerita dari founders ya, waktu dulu dia masih naik Vespa, waktu dulu dari IAI perlu komputer ya dia bawa Vespanya naik untuk mensupport IAI ya waktu itu dan HDI juga. Jadi tumbuh bersama-sama dengan asosiasi arsitek dan interior design. Iya, makanya jadi kayak memang dari awal ngikutin suatu masa yang lo bilang tadi itu kira-kira tahun berapa ya Mira yang lo ngerasa 2000-an awal gitu nggak sih? Sunyi senyap tadi itu. Mungkin kali ya. Mungkin ya. Karena pada saat itu mungkin saja Kenari memang fokus ke market ya kali ya, langsung terjun ke market gitu, ke retail gitu. Sampai akhirnya balik lagi ke kita asik. Tiba-tiba inget. Iya. Ke mantan. Mantannya inget mantan. Relationship selalu gitu ya. Kan selalu ini Pak, Iya, memutar gitu ya, circle ya kayak gitu. Ya moga-moga sekarang kita puternya selalu mendekatkan diri ke teman-teman IAI. Iya dong, HDI soalnya memang di asosiasi sendiri itu kan sekarang juga udah mulai giat ya Pak. Kan kita kemarin sempat ketemu di Arts ID yang pertama, yang adalah exhibition yang diinisiasi oleh IAI. Berarti IAI-nya masih inget tuh Pak sama Kenari, karena saya pertama kali lihat loh ada Kenari udah yang pertama kali gitu. Berarti list itu tidak pernah dihapus kali ya sama asosiasi yang ini mantan gue. Berarti pertama kali ketemu itu di Arts ID 2020 persis sebelahan sama kita punya booth namanya 77 waktu itu persis sebelahnya. Jadi yang kita undang talk 7 menit waktu itu lo di situ juga ya Miriam waktu itu. Itu sebelahnya Kenari Jaya tuh. Jadi memang wah ini paling pas nih emang sebelahnya, jadi langsung kelihatan tuh pada saat itu. Dan kayaknya memang selalu hadir tuh Kenari Jaya di Arts ID. Jadi memang sepertinya memang asosiasi kode ya. Kayaknya dia kode nih Pak Hendrik. Asosiasi itu nggak, artinya memang teman-teman kadang kan gini Pak, kita arsitek harus diakui memang kita butuh update material building tuh harus. Kadang kita yang mendekat atau material building yang mendekat. Ya mutualisme lah. Yang jauh lebih efektif memang teman-teman dari produk ini mendekat ke kita sehingga kita tahu ini. Iya, bukan nggak lupa tapi kita langsung ngeh gitu kayak langsung. Oh iya ya, ini kalau kunci, handle apa segala macam ini pasti udah dikenari gitu dengan update model. Berkembang terus kan Pak. Tren berkembang terus. Saingan juga makin banyak kayak gitu. Seperti contoh hinges lah.
Hinges kan mungkin kan kalau dulu kan kita hanya taunya hinges kupu-kupu ya. Sekarang Sekarang trennya ke hingesnya udah yang concealed hinges. Trennya. Udah ke situ ya udah Iya. canggih. Iya. Tapi ngomong-ngomong ya, Kenari Jaya itu kayak misalnya handle sistem kunci itu hanya untuk bangunan aja atau furniture juga provide? Sekarang kami sih hanya fokus untuk yang Bangunan ya? Bangunan. Oh, oke. Karena kan bangunan aja lingkupnya cukup besar ya. Iya. Cukup besar ya. Karena kami bukan hanya yang lucu, kami bukan hanya fokus untuk rumah, bahkan yang sampai high security untuk jail pun kami juga support untuk pemerintah. Untuk Ternyata sampai ke penjara juga. Kuncinya dari Kenari Jaya. Susah dibobol. Itu salah satu ini ya. Itu buat marketing bagus. Iya. Kalau penjara aja pakai kita, apalagi rumah lo. Iya. Kebetulan kami keren. dikasih kepercayaan ya untuk membantu mendesain untuk high maximum security jail yang pertama ada di Indonesia. Jadi emang luar biasa. sehistori itu ya. Histori itu. Sayangnya saya nggak bisa cerita Pak. Iya, nggak Karena apa-apa. itu confidential. Itu iya, ngerti. Saya nggak tanya kok, Pak. Pak Hendri, Mungkin Bapak mau nginep di sana Pak. jangan dong. Terus Pak Hendri ini kan udah generasi kedua dari para founder kan berarti. Iya. Ini kan Pak Hendri meneruskan ceritanya usaha yang udah dibina oleh founder, ya kan? Ini memang Pak Hendri punya passion yang sama dengan orang tua, dengan para founder, atau paksaan lu harus nerusin nih bisnis ini. Gimana nih ceritanya nih? Ini lebih personal nih. A bit of mix ya itu ya. Oh gitu. Iya, a bit of Jangan-jangan mix pengen lah. menjadi pemain musik misalnya. Ya kebetulan ya ada passionnya juga, ya ada sedikit ya harus dijalankan. Tuh. Jadi a bit of both lah. A bit of Legacy both lah. keluarga gitu ya. Iya. Jadi emang dan itu cuman Pak Hendri yang akan bisa melanjutkan. Iya. Maksudnya nantinya next generasi berikutnya lagi Nah, gitu bakal kan. gitu nggak sama anaknya nanti? Lo ya harus nerusin ya ini ya, gitu nggak sih Kak? Kalau dalam perencanaan kami sih sebagai keluarga dari sisi keluarga owner ya, kami sih rencananya untuk membuat company-nya lebih profesional ya. Ya. Jadi kami akan melalui proses mungkin nanti proses IPO, ya ingin membuat company-nya lebih profesional kan ada peribahasa kan. Kadang perusahaan keluarga itu habis di generasi keberapa ya? Saya lupa itu generasi kedua atau generasi ketiga lah. Mitosnya lah. Mitosnya biasa gitu ya. Jadi ya kita coba lebih profesional lagi ya. Fight mitos itulah. Mematahkan Iya, mitos itu ya. itulah. Iya dong. Iya. Dan Siapa mungkin tahu nggak- kami bisa jadi kayak Faber Castell Ih, yang sudah iya. ratusan tahun Faber Castell. Iya. Iya, tentunya. Kayaknya possible ya. Kalau dilihat dari tahun 65 ada gitu sampai sekarang berarti ini kan udah melalui beberapa mungkin jadi saksi mata Kejadian. sejarah Indonesia juga gitu kan. Demo Udah dilewati berapa di kali situ. demo itu? Bukan demo aja kan ya, selalu itu kan yang krisis moneter Krisis kan. moneter, Jadi dari dominasi rupiah Ya, yang Iya, berapa? yang dari $1 saya lupa ceritanya mungkin Iya, Bapak Ibu lebih tahu kali dari 1.000 yang sampai jadi satu Iya, yang rupiah dipotong ya, waktu itu ya. dipotong. Iya. Krisis Itu juga moneter ngalamin ya. 97, Iya. krisis moneter 2008. 2008. Iya. Ya setiap 10 tahun lah pasti kan siklus 10 tahun. Pandemik gitu ya. Pandemik. Iya, benar-benar. Iya, pandemik. Iya, Itu- yang terparah ya pandemik lah ya. Pandemi kemarin tuh Kerasa ya? Kerasa juga ya di Dalam di bisnis industri. ini. Kerasa lah, kerasa. Iya, Karena pasti kan lah ya. hampir semua Orang activity nunda ya. stop ya. Iya. Semua aktiviti stop, semua proyek pembangunan juga stop ya, khususnya yang high rise ya waktu itu yang jalan seingat saya dari Presiden. Presidensial jadinya ya. Residential Masih. Iya. sama proyek pemerintah ya Iya. yang jalan ya.
Karena orang biasanya waktu pandemik di rumah gitu Iya, baru mikir bingung mau apa yang harus gue ganti. ngapa-ngapain, Gitu udah. aja deh. Semuanya renovasi lah, Semua apa renovasi. ya. Tapi terus terang Surprisingly banyak yang renovasi waktu itu. banget. Habis Itu- bingung mau Jadi ngapain. kerasa juga di kita Iya, gitu. jadi penolong kita juga. Iya, iya. Iya, jadi Di penolong kita. selama pandemik tuh memang mungkin nggak ada pembangunan rumah baru, tapi Iya. orang kan nggak bisa liburan tuh, Pak. Iya. Uang-uang yang sudah ditabung untuk liburan akhirnya Iya. jadiin renovasi rumah aja gitu. Iya, iya. Dan itu memang secara data memang benar itu sih, Pak. Banget banget. Di kami juga data itu juga ada. Kenapa studio-studio arsitek dan interior designer pada Iya. saat Masih itu bisa eksis. masih eksis karena kita Iya. juga yang bergerak di residensial ya waktu itu. Mungkin yang memang biasa dengan corporate dan high-rise building itu yang memang agak berasa mandek ya. impact-nya gitu. Teman-teman juga bisa update kalau mau lihat updatean dari Kenari Jaya di mana tuh Pak? Di websitenya kah atau di mana? Yang kira-kira? Kan ada akun sosial medianya Iya, apa ada tuh ya? akun sosial media kita ada yang di Instagram itu di @kenarijaya ya. Kenari Jaya. Kenarinya ejaan lama DJAJA. Kalau yang mau untuk para teman-teman arsitek dan interior yang foto-fotonya lebih beauty shot itu di Ken Studio. Ken. @Ken Studio. Ken. Ken. Ken Iya. itu kenari ya Iya, sebenarnya. KND Studio. Oh, KND. KND Studio. Itu yang lebih KEND. lebih aplikatif kelihatannya di pada saat di pintunya Ya, yang atau udah di terpasang rumahnya gitu ya. iya. Bukan foto produk Bukan aja. foto produk aja. Iya, Jadi iya, betul. mungkin bisa dilihat. get the idea from Iya, dari iya, sana dan tentunya website kami juga sangat informatif dan fungsional ya, dan malah salah satu fitur di website kami itu ada yang bisa membantu Bapak dan para ibu ya, arsitek dan interior design. Itu kita ada features yang dimana bisa pilih-pilih produk kita dan itu bisa jadi satu folder ya, dan folder itu bisa dikirim mungkin ke klien. Oh, ini produk yang akan digunakan, bisa untuk budgetingnya juga. Sangat membantu ya. Jadi kita nggak perlu bawa-bawa juga tuh. Gila. Di depan klien. Belum yang tadi yang kita bikin handle Yang 1 meter handle lebih. mau lebih dari 1 meter. Iya, dan itu jadi kalau presentasi misalnya untuk rumah Ibu ABC misalnya contohnya. Nah, nanti file yang dibuka pada waktu presentasi untuk Ibu ABC itu, nah hanya produk-produk yang Bapak sudah pilih untuk yang digunakan di rumah Jadi Ibu nggak ABC. melihat handle ratusan Iya. Iya. koleksi. Iya, gitu. itu kan Ya lumayan ribet Pusing. banget gitu. Selain handle sendiri sebenarnya Kenari Jaya kalau saya lihat tuh ada partisi itu Ada. apa itu Pak? Partisi itu kita ada yang kita sebut partisi peredam. Itu untuk ballroom Pak, lebih banyak. Oh, untuk ada. ballroom, untuk office. Untuk office. Jadi gunanya itu soundproofing movable wall ya, kalau bahasa kerennya Iya, ya. iya, iya. Dan itu Kenari Jaya provide Iya, itu. iya. Oh, Dan kebetulan itu kita produksi sendiri. Oh, lokal berarti ya? Iya, itu kita produksi sendiri. Dan kebetulan Project Raven kita udah cukup banyak ya untuk ballroom ya, dan untuk ruang-ruang pertemuan ya. Itu bisa custom atau kita harus ngikutin modul dari Kenari Jaya? Itu semua custom. Custom bisa ya? Custom. Oh, Jadi semua itu tergantung bentangan lebarnya dan tingginya ruangan. Yang terakhir yang kita bisa mungkin kita banggakan ya, mungkin itu kita terakhir ada pasang yang tingginya sampai 9 meter ya. oh bisa ya? 9 meter. Kita ada Di home proyeknya- theaternya loh. Iya, Jadi 1 kita- meter 1 daun itu kurang lebih 1 ton berat 1 daunnya, Bu. dan itu kita bisa gerakan hanya dengan 1 tangan. wow. Ya, karena kan ini kan sistem Iya, copot iya. pasang Sistemnya itu yang penting Iya. soalnya sistem Relnya. nggak gede-gede atau seret iya, gitu. Iya. Iya. Dan Sisil, ada yang catat kacanya sisil. juga, ada yang kacanya juga, kacanya. Bisa kaca juga Jadi ya. biasa kaca itu untuk misalnya dari inside ya, dari interior dalam. Interior. Misalnya mau keluar, misalnya ada kolam renang. Nah, kalau menggunakan partisi kaca itu, partisi kaca kita itu jadi lebih seamless ya. Karena kan biasa kalau pakai aluminium kan Iya. harus ada frame-nya. Iya. Kalau kita frameless. Oh, Gitu. I see. Iya, Iya, iya. kan sekarang lagi tren tuh Pak, Iya. desain rumah kan jadi inside and out, outside and in. Iya. Jadi lebih kalau menggunakan produk kita yang partisi kaca lebih frameless, jadi kelihatannya Itu pada enak waktu banget. terpasang Tembus gitu tetap ya.
Iya, free, seakan-akan kelihatan luarnya. tembus, apalagi kalau Iya. kacanya bersih tuh. Dan itu emang harus bersih sih. harus bersih. Iya, maintenance-nya itu juga. sering banget orang kejedok gitu loh, ngerasa itu bolong. Nah itu pro and kontra Bu. Iya, Iya, Itu pro and kontra. Kalau saya Itu suggest selalu pas ditutup itu Ada sesuatu. ada sesuatu lah, mungkin kita pakai Itu sakit stiker banget sunblock kalau ya, kejeduk. dilurusin, dibikin Lebih ke malu sih, marknya Pak. lah. Kalau Ada kejedut marknya itu lah. sakitnya Iya. nggak seberapa, malu. Apalagi kalau di tempat umum. Gue tuh pernah ngeliat itu tuh adalah di building, terus tuh di mana lagi, gila tuh Kejedot. sakitnya, suaranya Tapi keras. mereka biasanya kalau kejedot gitu itu tahan. Karena dilihat malu. orang. Paling nanti habis gitu gak lama benjol. Ada Seru lagi ya. yang mau disampaikan Pak Henry sebelum kita tutup sesi Dari podcast saya kita? sih cukup. Cukup ya. Cukup, Nanti kita ya. harus diupdate ya berarti ya di Iya, tahun kita harus diupdate. Dan ini mungkin nanti teman-teman memasuki tahun 2024 gitu ya. Ada yang mau mungkin langsung bisa lihat ke showroomnya. Ada yang mau direnovasi Dan di bisa awal juga lihat, tahun. dan bisa juga lihat di Benda Design Hub dong. Di Iya. Benda Design Hub ada beberapa produk yang update juga, ada smart lock, jadi teman-teman Iya. bisa Kalau datang ke pengen sini lihat, karena sebenarnya yang kita belum spill tadi, belum terlalu kita spill adalah bahwa Kenari Jaya adalah salah satu partner kolaborasi kita di Benda Design Hub. Jadi di sini adalah material building library ya, bisa Iya. dibilang ya. Iya, Jadi iya. teman-teman desainer yang mau ke sini, mau bawa kliennya juga boleh, mau kerja sambil seru-seruan di Bebas. sini bebas, bisa datang ke sini, tinggal book, follow aja di akun kita di Benda Design Hub. Ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Terima Henry. kasih, Pak Terima Henry. kasih, Bu. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Dadah.